Selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat di masa-masa seperti ini. Tetap semangat, tetap makan yang sehat, tidur yang cukup. Saya sore ini Wuryandani Kandau, Program Koordinator dari YIP ABK, Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus, yang lahir dari sekelompok orang tua, pemerhati anak, guru, dan pendidik terhadap masa depan anak-anak yang memiliki kondisi kekhususan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Sore ini tema kita, IG Live kita adalah Dyslexia Kids. To know me is to love me. Ya, banyak kita perlu lebih tahu tentang dyslexia kids, anak-anak dengan dyslexia, supaya kita semakin bisa membantu mereka dengan cara yang tepat. Kita akan mengundang narasumber kita sore ini, yaitu Angelia Permana, The Social Club Facilitator Educational Consultant. Oke, sebentar. Ya, saya lagi mengundang Angelia. Undang kita di sini, teman-teman di ABK. Oke. Nah, hai. Hai Miss Hai Miss Suri. Angel. Hello. Selamat sore. Sore. Oke, thank you ya sudah bergabung dengan kita di sore yang sejuk mendung-mendung. Hari-hari yang ajaib ini. Teman-teman di Pak BK, thank you yang sudah bergabung atau yang akan menonton kami nanti di IG Live dan di YouTube YIP ABK. Oke, tema kita sore ini adalah Dyslexia Kids. To know me is to love me. Kenapa tema kita ini? Karena banyak disalahpahami, karena banyak yang tidak mengerti. Dyslexia tidak hanya anak, bahkan ada pada remaja dan dewasa. Yuk kita bahas bersama, karena dyslexia ada di tengah-tengah kita. Bersama kita, Miss Angelia Permana. Yeay. Apa kabar lagi nih Miss Angelia? Baik Miss Suri, sehat-sehat semuanya Miss Suri. Sehat, amin. Di sana juga? Ya, aman, sehat. Aman. Lately ini lagi sibuk apa, Miss Angel? Oke, kalau lately saya baru punya anak ya, tahun 2020 ya 2020 gitu. Jadi saat ini selain sibuk mengurusi kecil si Pas Unyil pandemik ya? Iya betul. Ini koronial sebutannya ya. Bukan milenial tapi koronial ya. Nah, selain itu juga ini saya juga aktif mengajar juga di komunitas social club by Peace ya. Jadi ini komunitas anak-anak remaja yang berkebutuhan khusus gitu. Komunitas inklusif karena kita juga ajakin teman-teman juga dari kampus, dari SMA untuk bisa volunteer untuk membantu anak-anak ini belajar social skills gitu. Wow, Miss seru ya. Puri ya. Dan ini juga kadang-kadang juga aku sering lakukan professional development juga buat guru-guru untuk mengajar bagaimana sih caranya kayak handle anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan kesulitan membaca dan lain-lain. Gitu. Wah, Miss Angel bisa jelasin apa backgroundnya pendidikan Miss Angel sampai bisa tertarik dan terjun di dunia ini? Wah, oke. Ceritanya panjang nih, nanti habis ini live-nya. Sedikit. Tapi mungkin secara singkat ya, saya S1 itu sarjana sastra Inggris ya. Sebenarnya sarjana pendidikan, cuma to cut the long story short, keluarnya sarjana sastra. Nah, lalu saya sempat ngajar juga di Shining Stars, dan dulu justru di Shining Stars itu saya jatuh cinta ya sama anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Maka dari itu saya sekolah lagi, saya ambil pendidikan S2 untuk kurikulum dan instruction secara pengajaran khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak autism, anak-anak dengan disleksia, anak-anak dengan kesulitan belajar lah gitu. Wow, dari sana ya, dari sekolah terus ngajar di sana, jatuh cinta dan perdalami lebih lagi ya tentang kurikulum dan how to handle anak-anak berkebutuhan khusus.
Wah, it's Betul, an Miss honor, Wuri. Miss Angel, to have you sore ini untuk share tentang salah satu kebutuhan anak berkebutuhan khusus yaitu dyslexia. Thank you Ya, udah so tadi diundang di juga. our pleasure. So tadi di awal saya bilang bahwa banyak ini disalahpahami. Sebenarnya, Miss, apa sih dyslexia itu definisinya? Ini kan banyak orang bilang ini learning difficulties gitu ya. Betul, betul, betul. Gimana Miss Angel bisa jelasin tentang hal ini? Jadi untuk disleksia sendiri ini sebenarnya sering disalahpahami ya. Kalau dulu pernah dengar nggak ya? Pasti pasti teman-teman di sini juga sering dengar ya. Di film-film juga biasanya sering disebut kalau disleksia itu hurufnya terbalik-balik ya. Terus kalau baca itu hurufnya terbang-terbang. Nah sebenarnya banyak kesalahpahaman yang terjadi tentang disleksia ini. Sebenarnya disleksia ini adalah gangguan pada satu atau beberapa proses bahasa sebenarnya ya, proses bahasa, proses mengerti dan proses menggunakan bahasa baik tulisan maupun tertulis yang menyebabkan apa namanya kesulitannya ini terlihat dalam bagaimana mereka menulis, bagaimana mereka membaca, mengeja, bagaimana mereka mengerti sesuatu gitu. Juga sering sebenarnya disleksia ini disalahpahami sebagai anak yang bodoh, anak yang IQ-nya rendah, anak yang dianggapnya tuh kok belajar nggak inget-inget sih, udah diajarin berkali-kali kok nggak bisa-bisa gitu. Padahal mungkin mereka Disangka membutuhkan, males. betul, disangka malas. Padahal Terus mungkin ya. mereka membutuhkan kayak cara spesifik ya untuk membantu mereka belajar gitu. Gitu, Miss Wuri. Cara spesifik untuk membantu mereka belajar ya, sebenarnya Ya. Miss ya. Wow. Jadi sebenarnya ini lebih banyak tuh ditemukannya pada ada gender tertentu nggak yang kayak kita tahu, oh kalau ada nggak atau bisa umum aja begitu? Jadi memang menurut data dan riset ya, memang lebih banyak ditemukan di anak-anak cowok ya, cowok dibanding cewek itu 3:1 gitu. Jadi lebih banyak cowok yang kena daripada cewek sebenarnya. Untuk sebabnya apa? Sampai sekarang pun itu masih diteliti ya, Miss Wuri. Tapi yang pasti itu ketika diteliti otaknya ya, dibandingkan kegiatan otaknya, terus apa matters apa kayak apa sih namanya barang-barang di otaknya gitu ya apa sih Wire. mattersnya ya kayak liquidnya di otak gitu ya. Jadi ketika dibandingkan anak disleksia dengan anak tipikal gitu ya, itu perbedaannya di aktivitas otaknya. Jadi saat mereka dikasih bacaan gitu, aktivitas otak untuk anak-anak yang disleksia itu berbeda sama anak-anak yang membaca biasa gitu, Miss Wuri. Iya, iya. Tadi sempat ngobrol sama Miss Angel sebentar kayak apa? Kayak proyektor, cara ya mereka visualisasinya beda ya? Oh, oke. Jadi tadi kan kita bahas sedikit tentang bagaimana orang sering salah paham ya, yang tulisannya terbang-terbang segala macam itu. Jadi sebenarnya kalau disleksia itu lebih ke kesulitan bahasa, Miss Wuri. Tapi ada satu kesulitan lagi yang sering disebut itu visual processing disorder. Bagaimana memproses stimuli visual. Misalnya nih ya, Miss Wuri lihat huruf D, ya, D yang ditulis dengan tinta warna hitam, terus backgroundnya putih, gitu. Nah, jadi orang dengan visual processing disorder ini mungkin lihatnya bentuknya itu bukan D, gitu. Jadi dia lihat, terus kan kalau di otak itu kita kayak ada proyektornya gitu ya, istilah saya proyektor gitu. Jadi dia diproyektorkan ke satu layar gitu, yang akan ditangkap sama otak. Nah, itu yang berbeda proses di situnya. Gitu. Jadi kayak diproyeksinya itu beda. Gitu. Jadi mungkin tulisannya D, tapi mereka bisa lihatnya samar-samar, atau mereka mungkin kelihatannya bulatnya aja, tongkatnya tuh nggak kelihatan gitu. Nah itu visual processing disorder. Tapi memang ada beberapa anak dengan disleksia yang juga memiliki visual processing disorder juga gitu. Jadi memang atau iya comorbid ya barengan gitu. Maka dari itu mungkin banyak orang bilang kalau disleksia itu masalah mata, padahal sebenarnya bukan gitu. Iya benar Miss. Ada yang cek mata, cek pendengaran sampai ya kemana-mana ternyata dia disleksia.
Oh, oke. Miss Mary say hi. Hi, Miss. Hai, Mary. Teman-teman yang mau mau say hi sama Miss Angel boleh, mau nanya-nanya juga tentang disleksia, monggo ya. Oke. Eh, terus Miss kayak gimana kita tahu ya Miss ya? Maksudnya kan Ya. dari mana kita bisa oh iya, ini anak disleksia atau kapan kita Hmm. bisa curiga? Cek nih Ya. gitu. Em, Gimana? jadi kalau misalnya kita curiga ya, mungkin tanda-tanda red flags-nya ya, Miss ya, saya sebut red flags kan, atau bendera merah itu kalau mungkin Hmm. udah usia belajar huruf gitu ya. Zaman Hmm. sekarang kan beda ya, Miss ya. Kayak anak kecil itu udah belajar huruf, udah belajar baca gitu ya. Tapi Nah, mungkin ketika usianya mereka kayak TKB gitu ya, TKA mungkin diajarin apa namanya phonics. Kalau zaman sekarang kan belajarnya belajar hurufnya pakai phonics ya, belajar phonics kok nggak inget-inget gitu ya, terus kok apa namanya ketika menggabungkan huruf-huruf misalnya ya, cat ya, CAT kan, teh ya, kok disuruh menggabungkan iya. tuh susah gitu. Nah itu Hmm. kita bisa perhatikan patternnya gitu. Apakah itu terjadi berulang-ulang atau ketika diajarin berkali-kali, ketika diajarin dengan fun, anaknya bisa gitu. Tapi kalau udah dia belajar Hmm. sana sini, tapi kok kayaknya dia tetap kesulitan. Nah, itu kita bisa mulai cek Miss Wuri. Biasanya kalau saya rekomen itu bisa cek ke klinik tumbuh kembang. Salah satunya rekannya YIP ABK juga ya, di PIS gitu. Hmm. Nah, Oh, oke. ya di PIS. Instagramnya @pis.idn. ID atau IDN Iya, catet. sekalian pesan sponsor. Nah, Yes. di situ kita bisa datang, lalu kita bisa melakukan evaluasi, Miss. Gitu, dicek IQ-nya Hmm. dulu. Jadi sebenarnya kalau anak-anak disleksia tuh IQ-nya sebenarnya normal ya, di rata-rata yang normal sebenarnya gitu. Jadi Hmm. dicek. Terus enaknya kalau dicek IQ tuh, Miss, bisa nggak hanya keluar angka akhirnya ya, tapi kita bisa Hmm. lihat lebih dalam. Misalnya kalau untuk beberapa anak disleksia tuh punya kesulitan di seperti ini, Miss. Kita kan kalau dapat informasi gitu ya, misalnya 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7, itu kan kita di otak itu nyusun ya, Miss ya. Ya kan? Iya, iya, Ada iya. orang yang angkanya disusun, ada orang yang ditambahin dulu baru ditambahin lagi gitu. Nah, prosesnya tuh berbeda-beda. Tapi orang itu harus memegang informasi itu lalu putar-putar di otaknya. Nah, ada beberapa anak Hmm. disleksia memiliki kesulitan di situ, gitu. Kalau istilah psikologinya disebut working memory. Nah, itu bisa ketahuan melalui IQ test. Lalu juga bisa ini, Miss, Oh. biasanya kayak kalau saya di PIS kemarin itu ada juga tes educational ya, bukan tes Hmm. assessment educational, di mana cara-cara anak membaca, bagaimana anak itu kayak phonological awareness ya, misalnya um, kemampuan dia mengenali bunyi-bunyian, kemampuan dia menggabungkan bunyi-bunyian, mencari bunyi yang sama itu diteliti lebih dalam lagi gitu. Jadi dari situ Wow. bisa dilihat apakah anak ini tuh benar-benar memiliki kecenderungan untuk disleksia gitu, Miss. Itu bisa Jadi di-assess juga. semakin kenapa? Ya, hal-hal sampai perbedaan bunyi itu bisa di-assess. Bisa ada caranya untuk bisa assess itu. Jadi di situ Hmm. sebenarnya kalau anak disleksia itu, Miss, itu kesulitannya tuh nggak misalnya kayak 5 anak disleksia kesulitannya sama, semuanya sama, itu enggak. Gitu, bisa beda-beda gitu. Hmm. Ada anak yang bisa kesulitan mengenali bunyi itu. Ada anak yang Oke. bisa mengalami kesulitan untuk menggabungkan bunyi atau biasa disebut decoding kalau bahasa akademisnya. Kayak CAT Decoding. tadi ya, 3 bunyi itu digabungkan. Nah, itu tuh proses yang sangat sulit buat beberapa anak dengan disleksia gitu. Lalu ada kesulitan juga di vocab biasanya. Ada anak yang kesulitan di vocab. Jadi mereka harus banyak mendapatkan instruksinya tentang vocab gitu. Lalu ada juga yang udah baca tapi nggak ngerti. Udah baca tapi nggak ngerti karena mereka kesulitan untuk bisa menyusun informasi-informasi yang penting di otak gitu. Hmm. Jadi kayak Kayak misalnya menatanya, kan kalau kita memprioritaskan itunya. betul, kayak misalnya kita zaman dulu kan belajar ya kalau Hmm. satu paragraf itu biasanya yang paling penting di atas.
atau paling penting di bawah gitu ya. Iya, Itu iya. salah satu strategi yang bisa diajarkan, karena untuk beberapa anak disleksia yang memiliki kesulitan untuk mengerti, itu mereka misalnya ada 4 kalimat, menurut mereka 4-4-nya itu penting. Jadi harus belajar nih, yang mana yang penting. Harus cari keywordnya, harus cari kata-kata yang kira-kira menunjukkan bahwa ini loh yang penting gitu. Jadi memang Wow. sangat-sangat luas ya, dan harus Iya, benar-benar iya, iya. riset lebih dalam untuk bisa tahu, dan membantunya itu juga tepat gitu, Miss Wuri. Iya, iya. Wah, berarti ya lihat red flag-nya yang tadi ya, Miss Angel ya bilangnya ada red flag-nya kira-kira waktu dia TK, A, B tentang furniksnya gimana. Ya kalau ada kecurigaan coba tes IQ, karena dari tes IQ itu bisa ketahuan kayak nggak cuma IQ-nya berapa, tapi kayak working memory-nya gimana. Ya, Iya. ada assessment educational-nya juga. Karena Mm-mm. tiap yang dibilang ada 5 anak disleksia aja, tadi Miss bilang bisa beda-beda Betul. kesulitannya. Mm. Ya, assessment untuk tahu letak kesulitannya ada di mana. Kayak gitu Iya, ya, Miss. betul, betul. Nah, apa yang bisa kayak diintervensi gitu loh, Miss, sebelum dia tambah? Karena kan saya ngomong karena anak saya juga ada disleksia, karena Mm. makin dia ketinggalan itu kan efek ke karakternya ya, Miss. Jadi Betul, lebih betul. minder. Betul, betul. Nah, sebagai orang tua, mungkin ini tergantung usia juga ya, Miss Wuri ya. Tapi yang Hmm. pasti sebagai orang tua, saya tahu kalau misalnya kita punya anak yang ada kesulitan di bagian tertentu itu, kita pun punya anxiety tertentu ya sebagai orang tua ya. Kita pun Betul. kayak ada ketakutannya, ketakutan dia gagal, ada ketakutan dia bisa nggak jadi lebih baik gitu ya. Nah, tapi nah, biasanya itu juga terefleksi ke anak-anak. Anak-anak jadi juga Hmm. cemas ya, banyak cemas. Ketika mereka dikasih satu bacaan itu mereka menolak baca. Terus biasanya kalau di kelas tuh kelihatannya itu kadang-kadang kan di kelas suka ayo bergantian baca gitu ya, mereka menghindari baca. Itu Mungkin nightmare juga loh, Miss, betul betul. Mungkin buat juga mereka. kelihatannya ada beberapa anak yang jadi masalah behavior, ada juga Miss Wuri gitu. Jadi anak-anak itu Hmm. kalau di kelas tertentu bisa acting out, kayak mereka bikin-bikin masalah lah ceritanya gitu. Untuk mereka bisa Hmm. menghindari sebenarnya, karena mereka tahu mereka mungkin kurang dari teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, untuk membantu sebenarnya dari orang tua adalah support anak dulu sih, Miss Wuri. Gitu, support anak. Hmm. Uh, kita sendiri sebagai orang tua percaya bahwa anak kita pasti bisa ya. Jadi itu juga ketransfer energinya ke anak-anak gitu. Oh, betul banget. Jadi anak-anak pun tidak melihat reading itu sebagai momok ya. Reading itu sebagai kegagalannya mereka. Tapi dengan cara apa? Misalnya di rumah kita bisa main-main game ya tentang baca. Saya suka Hmm. misalnya anak saya masih umur 1,5 tahun, tapi saya udah kasih beberapa early literacy juga ke dia ya. Misalnya dari dia umur berapa bulan ya, 6 bulan itu saya udah beli kayak foam letters gitu ya, letters Wah. pakai apa itu, kayak spons gitu ya, yang dia bisa Iya, iya, tempel-tempel iya. waktu mandi. Di Terus habis kamar itu mandi. Lucu di kamar banget. mandi ya, jadi sambil nyantai aja gitu ya, sambil sambil sorry Miss, sambil mandi, sambil ini X, 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 X gitu ya, terus ini B, Ah. gitu, sambil pasang lagu. Jadi Wah. buat itu jadi satu hal yang menyenangkan ya. Terus habis itu Oke. bisa ya, kayak misalnya anaknya itu susah mengingat letters gitu ya. Kalau misalnya anaknya suka mobil-mobilan, saya pernah bikinin di lantai gitu ya Miss ya, pakai masking Hmm. tape, pakai plakban kertas itu Miss di lantai, Aha, terus dibikin aha. jalan-jalanan, terus ada huruf-hurufnya A B C D E gitu ya. Jadi ayo mobilnya kita Wah. jalan ke letter C, mobilnya kita jalan ke letter X gitu. Untuk untuk Wah. untuk jadi orang tua juga melatih, tapi juga sambil have fun. Dan sebenarnya yang Nah, paling penting itu Miss Wuri, betul. Betul. ya, yang paling Iya, penting iya, iya. sebenarnya itu adalah ini, membaca bersama anak sih. Itu menurut riset Ah. juga sangat sudah sangat terbukti.
itu penting banget buat pertumbuhan anak. Jadi dibandingkan ada satu riset yang membandingkan ya orang tua yang baca sama anak dan anak yang jarang baca bareng orang tua, itu kemampuan akademisnya beda banget, especially in Oke. terms of reading ya, gitu. Kemampuan membacanya Hmm, itu beda, gitu. Jadi wow. anak-anak yang Oke. sering baca bareng orang tua itu efeknya ternyata banyak banget, gitu. Wow. Semudah mungkin ya, berapa bulan anaknya baru bisa angkat kepalanya sambil bacain buku nggak apa-apa gitu. Karena itu Wah. semuanya itu benar-benar diserap sama mereka. Gitu. Waduh, buat orang tua yang anak-anaknya masih umurnya keemasan, wah ini tipsnya Iya, bagus banget nih ya untuk membaca dan tadi maksudnya Miss bilang tentang early literacy ya Miss Angelia bilang iya, ya, iya. kasih banyak kayak reading experience. Waduh tadi saya udah pengen ngelamar tuh jadi anaknya Miss kayak seru banget. Lakban pun bisa jadi belajar apa alfabet gitu ya, Iya, iya, ABCD, iya. mandi pun bisa bunyi belajar fonetik X X X gitu, beh 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 gitu Iya. kan. Ya tapi memang yang penting orang tuanya aja itu jangan anxiety dulu ya, karena anaknya bisa feel Betul. bahwa aduh mati loh, nggak bisa nih kayaknya aku ini udah mulai susah nih, udah mulai susah. Itu yang orang tua harus benar-benar warn ya dirinya sendiri untuk percaya yang tadi Miss bilang percaya anak aku bisa. Jadi waktu Iya, belajarnya orang tuanya pun seneng, anaknya pun seneng ya. betul, betul. Oke oke, ini self talk juga buat saya. Terima kasih loh Miss. Sekalian Terus ya. Iya. iya, tadi Miss bilang kayak tadi kan kayak bikin anak-anak itu tertarik membaca ya. Hmm, iya, Miss. Nah, itu sampai umur berapa, Miss? Hmm, sebenarnya ketertarikan membaca tuh seumur hidup ya, Miss ya. Gitu. Jadi Hmm. bahkan dari mereka kecil, mereka lihat nggak papa mamanya baca. Ya, kadang-kadang mama Ah. papanya suruh mereka baca, tapi mama papanya nggak pernah baca di rumah gitu ya. Itu Mama pun papa mereka baca di lihat. handphone, Miss. Ya zaman sekarang beda ya. Jadi kok papa main Salah, handphone salah. lagi baca alasan gitu ya. Tapi itu anak-anak lihat, itu modeling juga gitu. Ketika orang tua baca, anak-anak melihat, wah ternyata seru ya baca ya gitu. Kalau saya lagi baca buku suka dicolong sama anak saya dibawa kabur ya. Antara suruh temenin main atau dia jadi kepo pengen baca juga gitu. Nah, Oke. ya jadi terus waktu mereka belajar baca itu ya masih awal-awal mereka usia prasekolah itu tuh untuk bisa have fun bareng orang tuanya gitu ya dengan Hmm. belajar dengerin lagu ya. Saya suka pasang lagu phonic song gitu di rumah. Jadi anak saya 1,5 tahun bisa hal kecil sih Miss tapi lucu menurut saya. Menurut saya tuh ternyata dia nyerap yang selama ini kita pasang itu dia nyerap gitu. Bisa W tiba-tiba bilang tiba-tiba apple gitu. Jadi hal-hal kecil, tapi mereka bisa belajar gitu. Lalu Hmm. waktu mereka lebih gede, misalnya udah bisa mulai baca, kita sediain juga buku-buku cerita yang sangat simple gitu. Jadi kita misalnya tahu dia baru bisa baca 3 huruf ya, kita bacain, tapi waktu 3 huruf kita berhenti, suruh mereka yang baca gitu. Jadi ketika mereka berhasil Hmm. baca kan rasa percaya dirinya juga naik gitu. Iya, Terus iya. dulu Kayak saya pernah dia punya sudah bisa, padahal cuma 3 huruf ya. betul itu kasih mereka sense of achievement aku tuh bisa ternyata gitu ya. Terus habis itu kita dulu saya pernah terapi sama satu anak juga yang dicurigai disleksia. Salah satu teknik yang saya pakai adalah trainingnya itu menggunakan buku, Miss. Gitu. Jadi ada beberapa buku yang dipakai. Mungkin kalau teman-teman mau googling bisa salah satu tekniknya namanya tuh apa teknik yang memang Tadi terbukti juga reconnecting. membantu. Oh oke oke oke. Iya, bisa Tadi diulang, Miss? ini Tadi Miss, iya pas tadi dicurigai kayaknya disleksia. disleksia. Oh iya, jadi ada satu klien ya yang dicurigai disleksia, itu salah satu teknik yang kita pakai waktu terapi ya adalah repeated reading. Itu bisa di googling juga, itu teknik yang terbukti membantu anak disleksia. Nah, jadi kita menggunakan buku-buku ya untuk mereka bisa ulang-ulang bacanya sampai di luar kepala. Mereka bacanya itu otomatis. Jadi nggak harus di spell satu-satu gitu.
Bayangin kalau kita baca buku ya, mengharuskan gitu. Kalau kita bacanya ha, capek sendiri kita bacanya, betul ya. Tapi lama-lama itu kita bacanya jadi mengharuskan, lama-lama mengharuskan, lama-lama mengharuskan kita baca otomatis. Nah, jadi kita pakai buku-buku untuk anak-anak itu tambah otomatis, dan salah satu reward yang dipakai ya semakin banyak buku yang dibaca, dia dapat star ya, nanti starnya bisa ditukerin penghapus, starnya bisa ditukerin apa gitu. Itu membantu Kayak juga di time untuk zone ya, Miss? motivasi anak-anak untuk iya, time zone versi membaca, Miss. Reading zone gitu. Reading zone. Jadi membantu anak-anak tuh semangat juga gitu. Oke, berarti Miss tadi repeat reading itu kita bisa dengan buku yang sama sampai kayak mereka achieve kayak bisa gitu ya, ulang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. Itu memang salah satu teknik yang yang bagus untuk digunakan gitu. Jadi tapi ini Miss, salah satu kuncinya repeated reading itu harus tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan anak gitu. Kalau terlalu susah, anak-anak frustrated gitu. Jadi ada caranya sebenarnya ya, ngitungnya gimana, cari tahu apakah ini level yang sesuai dengan kemampuan anak. Kalau mau lebih detail bisa ikut kelas, nanti saya ngajar di CAE, di Cipta Aliansi Edukasi bulan Juli kalau nggak salah. Nah, itu bisa ikutan. Nanti saya akan ajarin cara ngitungnya gitu. Levelnya ini jadi sesuai nggak sama kemampuan anak gitu. Oh, itu ada hitungannya ya, Miss? Ada bisa dihitung sendiri gitu. Jadi anak-anak bacanya nggak frustrated, tapi mereka bisa punya cukup tingkat kesulitannya cukup untuk mereka bisa maju gitu, untuk mereka bisa bertambah gitu. Oke, itu di bulan Juli dengan si IA nanti ya? Iya, CAE, Cipta Aliansi Edukasi. CAE, oke. Terus Miss, kalau misalnya anak disleksia itu bisa nggak kayak belajar dua bahasa? Atau fokus di satu bahasa dulu? Ini menarik banget ya. Tergantung anaknya sepertinya Miss Huri gitu. Kalau speech delay beda cerita ya. Kalau speech delay itu kan mereka kadang-kadang bisa terjadi ya, kalau misalnya mama ngomong dia di sekolah ngomong Inggris, di rumah orang tua ngomong bahasa Indonesia, anak ngomong Jawa, Mbak ngomong Jawa gitu ya. Gitu. Nah itu jadi kalau speech delay biasanya disarankan satu bahasa dulu. Nah, kalau disleksia ini biasanya nggak berapa kelihatan ya, Miss ya. Jadi mereka ngomong tuh nggak berapa masalah. Paling kalau cerita mereka suka kelompat-lompat gitu. Nah, tapi kalau disleksia aku sarankan cara membacanya satu dulu. Jadi kan ada cara membaca bahasa Inggris, ada cara membaca bahasa Indonesia. Ya kan, kalau bahasa Indonesia B, A, B, C, A, C. Kalau bahasa Inggris kan teh gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita curiga ada kesulitan, fokus ke satu dulu. Gitu. Kalau sekolahnya memang berbahasa Inggris ya belajar bacanya pakai bahasa Inggris aja gitu. Jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Jadi kalau nanti udah agak besar baru belajar bahasa Indonesia lagi tuh mungkin bisa ya, Miss? Bisa. Kalau udah master satu hal, terus nantinya mau ditambahin yang lain silahkan gitu. Tapi yang pasti satu ini master dulu gitu. Oke. Cara membaca ya. Ya buat yang baru join, jadi tadi kita bahas tentang bagaimana kalau kita udah curiga tentang anak ini disleksia atau enggak ya. Red flag-nya ada ya waktu preschool, waktu dia fonik, baca phoneticalnya gimana. Kita bisa tes IQ untuk melihat nggak cuma angkanya tapi working memory-nya gimana. Ya, jadi kita bisa assessment secara educational. Terus yang penting itu tadi Miss Angelia bilang ortu itu harus juga percaya anak ini bisa. Karena anak aja udah anxiety, dia udah bingung sebenarnya ya. Gimana untuk catch up gitu. Tapi jadi kita harus benar-benar percaya dan kasih hal-hal yang positif, jangan jadi reading itu jadi bukan momok buat mereka ya. Terus tadi menarik banget Miss Angelia ngomong tentang membaca itu benar-benar terbukti akan mempengaruhi intelijensi anak juga ya, Miss ya.
Karena kan Orang tua yang sering baca mah enggak. orang tua yang sering baca, iya pastinya baca bareng anak Hmm, ya, baca bareng bareng anak, anak. bukan baca sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, oke. Terus juga tadi Miss Angelia bicara tentang early literacy ya. Iya, iya. Bikin itu fun, bikin itu benar-benar kayak ada di kehidupan sehari-hari juga ya. Betul, Bisa ya, Miss. betul. Iya. Terus ya, Miss, berkenaan dengan kayak pandemi kayak gini, pasti kan ada istilah sang tuh kerennya learning loss Iya, ya. sedih ya. Apalagi sedih ya. Apalagi buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita ngomong tentang dyslexia sekarang. Nah, jadi gimana untuk orang tua nih yang lagi lihat sekarang atau yang nanti lihat di YouTube atau lihat di IG Live IPABK nanti untuk menghindari learning loss. Secara kita juga nggak bisa onsite belajar. Ya, di rumah apa yang bisa mendukung anak-anak dyslexia ini nggak semakin males, bukan males ya, kayak semakin ini ya, susah untuk belajarnya. Apa yang orang tua bisa lakukan di rumah mungkin? Ada Iya. nggak tipsnya ya, Miss Angel? Iya, saya ngerti banget tentang learning loss ini ya. Sebenarnya sedih juga ya anak zaman sekarang ini semuanya di depan layar gitu. Apalagi kalau misalnya lagi nungguin orang tuanya sibuk, kadang-kadang dikasih layar lagi gitu kan, nonton YouTube, main game gitu kan. Jadi memang situasi yang tidak bisa dihindari juga, tapi memang disayangkan untuk perkembangan anak. Jadi yang bisa mungkin aku sarankan ya Miss Wuri ya, untuk orang tua juga bisa kasih sebanyak mungkin uh, apa ya, environment yang membantu anak belajar gitu ya. Ini sebenarnya ini satu prinsipalnya Montessori sih kalau nggak salah ya. Jadi ada segitiga gitu, ada anak, orang tua atau caregiver gitu ya, dan satu lagi itu environment atau lingkungan. Jadi orang tua nggak bisa juga ini ya kayak terus-terusan ayo belajar belajar terus, itu anaknya juga capek ya Miss ya gitu. Jadi kita Iya, kasih betul. sediakan lingkungan yang juga menyenangkan gitu ya untuk anak-anak bisa belajar. Jadi mungkin uh, kalau mereka di rumah sekolah online mereka hanya lihat layar, tapi kalau di sekolah real itu kan mereka bisa lihat apa interaksi sama temennya gitu. Jadi kita berusaha untuk menyediakan kesempatan-kesempatan belajar itu Miss Wuri di rumah. Contohnya ya, misalnya ini anak prasekolah gitu ya, dia baru-baru belajar huruf, baru-baru belajar baca. Kita bisa misalnya mau belanja, kita kasih mereka grocery list gitu ya, shopping list. Gitu. Misalnya ada 5 item, terus huruf depannya kita tebelin gitu. Misalnya anaknya disuruh beli apple, milk, sama egg gitu ya. A-nya ditebelin apple. Kalau masih lebih kecil lagi dikasih gambar dikit, kasih clue ya. Oh, lucu Apple, tuh, terus seru-seru. terus milk kita gambar, kita M-nya kita tebelin gitu. Terus Hmm. habis itu jadi mereka ada sense of achievement juga gitu ya. Aku belanja bisa bantuin mamaku, tapi aku juga bisa baca sendiri loh, keren gitu. Iya, Lalu iya, iya. Jadi bermanfaat, dia merasa achieve something ya, karena anak-anak ya itu kan merasa uh, telat ya, atau nggak secepat temennya. Belajar betul. harus nungguin temennya selesai atau apa segala. Oh, itu bagus banget. Terus environment lagi mungkin di rumah bisa disediakan kayak lagu untuk mereka bisa dengar bunyi-bunyian, lalu baca cerita bareng ya untuk mereka bisa ini belajar vocab. Satu yang paling bagus baca bareng tuh belajar vocab. Yang kedua belajar untuk mengerti bacaan gitu. Jadi habis baca nggak hanya baca orang tuanya gitu ya, tapi pakai nada-nada, pakai penjelasan lagi gitu. Terus di akhir kita bisa tanyain anaknya gitu ya. Tadi apa yang terjadi gitu. Misalnya serigalanya datengin apa namanya? Babinya ya, kan ada cerita yang 3 babi itu ya. Terus Iya, habis iya, itu iya, apa iya. yang terjadi waktu ditiup gitu kan. Terus kalau kita jadi babinya, kalau ditiup sama serigala kita takut nggak ya gitu. Jadi vocabnya itu banyak gitu. Kemampuan mereka nggak hanya mereka baca, nggak hanya mereka inget kata-katanya, tapi mereka juga belajar menganalisa gitu isi bacaan. Jadi memang Wah. ya kalau kita sediakan environment-nya, lingkungannya yang membantu mereka belajar itu
mereka juga bisa menyerap banyak gitu dan nggak hanya belajar dari layar aja Miss Wuri gitu. Wow. Thank you Miss. Berarti ya, jadi bukan kayak waktunya belajar besok ulangan, itu langsung tegang ya? Iya. Langsung kayak aduh, waktu penyiksaan dimulai atau waduh udah. Tapi bikin itu tadi seperti Miss Angel bilang, bikin itu menarik. Bikin itu kayak lagi bermain, bikin mereka merasa berguna juga masa-masa pandemik atau kita lagi PPKM, nggak tahu kadang-kadang level berapa ya. Bisa pakai list belanja, bisa mungkin kayak saya kepikir instruksi, misalnya saya pergi kasih instruksi kecil, jadi kan dia ada baca kayak dia baca terus dia balik dia lakukan, mungkin kita kasih dia acknowledgement gitu ya, reward atau oke. Mantap Miss. Lingkungan mempengaruhi anak-anak juga, lingkungan yang menyenangkan tentunya ya. Kadang-kadang orang tua suka gitu, ini lingkungan yang kaya akan pembelajaran Miss Wuri ya. Jadi lingkungan yang kaya akan pembelajaran. Kasih poster-poster di rumah ya, gambar-gambar, flashcard ditempel-tempelin gitu. Jadi selain pembawaan kita yang ngajak main, tapi juga ada hal-hal yang mereka bisa pelajarin gitu dari lingkungannya yang kita sediakan gitu Miss Wuri. Oke, itu berarti untuk anak-anak yang agak lebih muda ya Miss ya? Ya. Kalau lebih misalnya anak usia SD bisa bentuknya perkalian, itu kan suka ada poster ya, bisa dipasang. Kalau untuk membaca sight words ya, kalau di sekolah-sekolah biasa disebut sight words, kata-kata yang mereka nggak harus spell tapi mereka harus ingat supaya otomatis bacanya lebih cepat. Itu sight words itu juga bisa ditempelin gitu. Kita sediakan buku-buku. Karena buku adalah investasi terbaik Miss Wuri. Promosi. Bentar lagi saya buka toko buku aja. Hubungi Miss Angel untuk pintar membaca. Saya suka lihat Miss suka posting buku-buku lucu-lucu juga sih ya. Iya. Iya, oke. Hasil belanjaan ibu-ibu sebenarnya. Iya. Terus Miss, thank you banget. Ini kayak waktu nggak berasa ya. Kita udah 40 menit bersama. Jadi Miss, kalau bisa disimpulkan, ya tadi benar nggak mas saya? Tadi Miss bilang disleksia aja beda-beda. Ya kita perlu benar-benar memperhatikan anak-anak ya. Terus apalagi Hani jadinya kok Hani kesimpulan tadi ada suami saya kayak join, jadi saya pikir ada jadi kesimpulannya gimana Miss tentang disleksia yang Miss mau maksudnya orang tua bisa take away di waktu ini di IG Live ini? Ya. Mungkin kesimpulannya atau pesan ya yang bisa saya kasih ke orang tua adalah tiap orang itu berbeda-beda ya, kemampuan belajar tiap orang beda-beda. Kayak saya dulu nih, saya tuh jelek banget dalam hal koordinasi Miss Wuri. Jadi sampai sekarang pun saya sering kesandung, masih sampai sekarang ya. Nah, itu juga membuat saya dulu belajar nyetir itu lama banget, gak bisa bertahun-tahun gitu ya. Sampai akhirnya saya dikasih nyetir sendiri itu setelah mungkin 5 tahun ya. Jadi belajarnya 5 tahun. Jadi karena memang saya orangnya koordinasinya kurang gitu. Nah, jadi tiap anak itu punya kekuatan sendiri, punya kelemahan sendiri gitu. Mungkin saat ini kelemahan anak-anak kita membaca, tapi mungkin dia punya kekuatan-kekuatan lain juga yang kita bisa highlight gitu. Dan tiap anak itu membutuhkan pace mereka sendiri atau kecepatan mereka sendiri untuk bisa belajar gitu. Jadi jadi untuk orang tua penting untuk kita bisa punya empati. Satu ya, kita punya empati bahwa anakku mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk belajar ini. Anakku mungkin membutuhkan cara yang berbeda untuk belajar ini. Dan aku akan support. Nah, kalau buat orang tua gitu. Mungkin salah satu cara supportnya nggak hanya mengajarkan di rumah ya. Dan nggak hanya mengajarkan di rumah, tapi juga kalau orang tua yang mulai curiga ya, untuk bisa memeriksakan anak juga. Itu bentuk support juga.
Karena kadang banyak juga orang tua yang nggak apa-apa lah gitu. Memang telat dikit lah gitu. Tapi sebenarnya semakin cepat kita periksakan, semakin cepat kita assessment gitu ya, Miss, semakin cepat juga anak bisa terbantu gitu. Gitu, dan semakin cepat juga dia mengejar ketinggalannya gitu. Kalau ngomongin tentang membaca gitu. Jadi Thank you, Miss. Karena dan dengan empati yang kita punya, kita juga bisa di rumah itu nggak lebih sering memberi tekanan ya. Karena kayak tadi kita bahas ya, Miss ya, orang tua juga bisa anxious, orang tua bisa cemas, anakku kok belum bisa-bisa, jadi lebih sering marah-marah di rumah. Kamu disuruh belajar baca aja susah banget ya, terus ayo duduk, ini disuruh missnya belajar gitu, oh main game terus ya. Jadi karena kita juga cemas, kita mentransferkan kecemasan itu ke anak-anak juga. Nah, jadi kalau kita mau support anak, ya kita juga kasih apresiasi ke mereka. Yuk kamu bisa, ayo mami temenin kita baca bareng gitu. Kalau kamu susah nanti mami bantuin gitu. Jadi kita ada di samping anak, bukan di atas anak yang berusaha menekan, yang berusaha untuk memastikan kayak kalau kita kontrol itu anakku jadi bagus gitu. Enggak juga. Mereka butuh kita di samping mereka gitu untuk bisa maju, untuk bisa dapat apresiasi juga atas kemajuan-kemajuan kecilnya mereka. Gitu sih Miss Wuri. Mantap jiwa itu yang terakhir, Miss. Benar-benar. Jadi intinya orang tua itu jangan kasih tekanan. Ya, masa ini juga setiap anak kan berbeda. Mungkin saat ini dia lemah di satu hal, kita nggak pernah tahu. Dengan dukungan kita, rasa percaya kita, dan kita bersama dia lalui ini, nanti dia jadi ada kekuatan-kekuatan yang kita temukan di anak itu. Mantap, mantap, Miss. Jadi, wah, terima kasih banget ya atas nama YIP ABK, Miss Angel udah mau nggak cuma bagi pengalaman, ilmu, ya, share tips, bahkan kasih kayak pesan, ingetin orang tua pada akhirnya empati kita ini yang bisa bawa anak kita juga berani maju atau lebih maju dari apa yang saat ini kelihatannya. Namanya juga berkebutuhan khusus nggak bisa disamain dengan anak tipikal. Ya, tapi nanti kita nggak pernah tahu dukungan kita bawa anak itu kemana. Thank you so much again, Miss Angelia Permana. Jangan bosen-bosen diundang YIP ABK ya. Salam buat papanya Austin dan Austin juga dari kita semua di sini. Thank you so much, Miss. Thank you teman-teman yang udah join ya. Sampai ketemu lagi di acara IG Live YIP ABK yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Bye. Bye.